warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Yohana Navitayani. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Pontianak, Kampus Sintang, Prodi Kesehatan Masyarakat semester 3. Di video kali ini saya akan mereview suatu jurnal yang berjudul Pemanfaatan Mikroorganisme dalam Pengembangan Makanan Halal Berbasis Bioteknologi. Nah, perkembangan bioteknologi mengalami kemajuan pesat dengan diadakannya berbagai penelitian oleh para ilmuwan. Meningkatnya pemerintahan masyarakat terhadap suatu produk serta kesediaannya makanan, kosmetik, dan obat secara berkelanjutan. Saat ini, bioteknologi banyak diterapkan dalam beberapa aspek, meliputi bidang pangan, pertanian, peternakan, kedokteran, maupun farmasi. Bioteknologi pangan menjadi bahasa yang perlu dikaji lebih mendalami beberapa upaya pemenuhan kebutuhan manusia akan bahaya pangan. Bioteknologi dibagi menjadi dua aspek, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Produk bioteknologi konvensional terdiri dari kecap, keju, yogurt, kefir atau di koko, dan tempe. Sedangkan produk bioteknologi modern antara lain seperti enzim, glukosa, hasil hidropolis, enzimatis, dan beberapa bahan tambahan pangan serta produk hasil rekayasa. Di Indonesia, banyak dijumpai beberapa produk makanan tradisional hasil bahan bioteknologi konvensional melalui farmasi seperti tempe dan oncom. Pengolahan makanan tersebut tidak terlepas dari peranan mikroorganisme berupa bakteri, fungsi, dan yasid. Pemanfaatan mikroorganisme ini berbeda-beda tergantung pada bahan dasar dan hasil akhir yang diperoleh. Pemanfaatan dari penerapan bioteknologi adalah untuk menghasilkan makanan yang bergizi tinggi, menghasilkan produk makanan dari minuman hasil fermentasi, serta menghasilkan produk bahan penyedap. Seiring perkembangannya zaman, kebutuhan akan makanan terus meningkat, sehingga perlu diadanya peningkatan dan perbaikan kualitas serta kuantitas pangan. Penelitian di bidang bioteknologi ini dihadapkan mampu meningkatkan nilai guna dan manfaat dari berbagai jenis bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Bioteknologi sedang berkembang adalah bioteknologi modern dengan menggunakan teknologi rekomendasi DNA dengan teknik tertentu untuk memotong, menyisipkan, maupun menyusun kembali fragmen-fragmen DNA. Bioteknologi berperan dalam menghasilkan varietas tanaman yang unggul, memiliki produktivitas tinggi. Penelitian menggunakan mikroorganisme bakteri sebagai agen pembawa gen. Gen tersebut dibawa melalui organ maupun plasmid dalam tubuh bakteri. Namun, beberapa pihak mengkhawatirkan kehalalan produk pangan hingga bioteknologi sehingga perlu diamati dan ditetapkan titik kritis kehalalan suatu produk. Pada saat ini, bioteknologi banyak dilakukan dengan proses yang sangat sederhana. Perkembangan yang pesat dalam bidang teknologi baru dimulai ketika Louis Pasteur berhasil menemukan bahwa mikroorganisme dapat melakukan fermentasi. Konsep farmasi ini kemudian banyak dimanfaatkan masyarakat untuk memproduksi berbagai macam makanan baru secara konvensional dengan memanfaatkan mikroorganisme. Sedangkan perkembangan bioteknologi modern baru dimulai ketika terdapat penemuan struktur DNA sekitar tahun 1950. Kemudian diikuti pula oleh penemuan-penemuan lainnya di bidang genetika molekul seperti enzim pemotong DNA, penumbuhan eksperiensi gen, dan DNA rambinan. Bioteknologi tradisional berbasis fermentasi. Fermentasi dikenal sebagai salah satu cara mengawetkan makanan tertua di dunia. Pengawetan makanan melalui farmasi pada tahap penetapan telah digunakan sejak sekitar Neolitik pada tahun 1665. Selain itu, pengawetan farmasi juga dapat menjadikan perubahan aroma, tekstur, dan rasa pada suatu makanan. Pemanfaatan bioteknologi sudah sangat luas dan mencakup
berbagai bidang, salah satunya dalam pemenuhan kebutuhan primer terhadap makanan. Jumlah penduduk yang semakin meningkat juga harus diimbangi dengan meningkatnya pangan yang baik secara kualitas maupun kuantitas. Nah, jadi kan tadi ada jurnal yang pertama kan. Nah, ini kita lanjut jurnal yang kedua ya, yaitu dengan judul Peran Mikroorganisme dalam Mendukung Pertanian Organik. Nah, mikroorganisme banyak dimanfaatkan dalam budaya tanaman. Pada mikroorganisme dapat dalam pertanian organik, umumnya sebagai pupuk dan partisida. Pemakaian produk-produk yang mengandung mikroorganisme dalam pertanian organik adalah untuk menurunkan kandungan kimia dalam produk-produk pertanian, mengurangi pencemaran akibat pupuk dan pestisida kimia, serta untuk menjaga kelestarian lingkungan. Contoh mikroorganisme yang telah lazim dilakukan sebagai pupuk hayati dalam budidaya tanaman. Yang pertama ada bakteri Pamifikasi N, yang kedua adalah larut P. Ada biodecomponder. Mikroorganisme yang berfungsi sebagai dekomposer akan menguraikan bahan organik dan mendukung proses minimalisikan dalam tanah. Mikroorganisme ini menggunakan bahan organik sebagai sumber energi dan melepaskan mineral seperti NO3, NH4, K+, Ca2+, Mg2+, ke dalam tanah. Biodekomposer biasanya digunakan untuk mempercepat komposisi sisa-sisa tanaman yang memiliki C atau N tinggi seperti jarani, serbuk gergaji, dan lain-lain. Contohnya adalah Tridepema sp, Bolecule sp, Estratomches. Selain itu, ada juga mikroorganisme yang menguraikan selulosa dengan menggunakan enzim atau ekstraseluler enzim. Contohnya adalah Chloridium, Thermocium chlorella, Hypochemia microphaga, Prototherium thermophida sp. Yang ketiga ada biopsida. Mikroorganisme yang bersifat antagonis dapat berlangsung menghambat patogen dengan cara yang pertama, seksi antibiotik racun atau biofaktan. Yang kedua ada kompetisi dalam kolensisi dan nutrisi. Yang ketiga potensi dalam mendapatkan mineral. Yang keempat menurunkan patogen OTP. Yang kelima paratisme dengan mengekresi enzim menghancur dinding seperti CZ dan gluset. Nah, peran mikroorganisme dalam mendukung pertanian organik terutama ditunjukkan oleh perannya terhadap menjaga kelestarian lingkungan dan kesehatan manusia. Mikroorganisme yang banyak berperan dalam pertanian berasal dari komponen bakteri, jamur, virus, dan metode. Peranan mikroorganisme dalam pertanian adalah sebagai pupuk, biodekomposer, penghasil zat penghancur tubuh, dan biopsida sehingga dapat mendistribusikan penggunaan bahan kimia yang berbahaya. Oke, jadi ada 2 jurnal yang saya review. Jadi mohon maaf jika ada kesalahan. Saya juga kurang paham, kurang mengerti sih bacanya, tapi semoga paham apa yang saya maksud dan apa yang saya jelaskan oleh jurnal-jurnal saya tadi. Mohon maaf jika banyak kesalahannya. Saya tahu karena di sini banyak kurangnya, karena saya bacanya berbelit-belit, jadi mohon maaf jika kurang mengerti. Oke, sekian review jurnal dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.